Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Jatilingga dengan NIM 42411310068 dari kelas PSPK 24E. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD MOR. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Selamat menyaksikan. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan, hukum, dan juga kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, konsep negara. Negara adalah organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, dan juga kedaulatan. Baik, adapun tujuan negara Indonesia, yaitu tujuannya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsep dasar negara. Dasar negara adalah pedoman untuk menjalankan pemerintahan. Bagi Indonesia, dasar negara adalah Pancasila. Adapun urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, mengapa Pancasila itu penting? Yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pedoman dalam membuat hukum, dan sebagai penuntun sikap warga negara. Baik, adapun hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun, kemerdekaan saja tidak cukup tanpa adanya aturan dan arah yang jelas. Nah, oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai yang pertama, pernyataan tujuan negara, kemudian dasar hukum berdirinya pemerintahan, lalu pedoman dalam membuat peraturan. Baik, selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tercantum langsung dalam alil yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi menjadi inti dari konstitusi negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi cita-cita bangsa, bentuk negara, dan juga filosofi dasar negara ataupun Pancasila. Selanjutnya ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak hanya bersifat teori, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam aturan hukum melalui pasal-pasal UUD 1945. Tiap sila memiliki cerminan dalam peraturan negara. Contoh penerapannya, pada sila pertama, negara menjamin kebebasan beribadah, ada pada pasal 29. Kemudian sila kedua, pengakuan hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J. Kemudian sila ketiga, negara berbentuk kesatuan, pasal 1 ayat 1. Adapun sila keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2. Dan sila kelima, keadilan sosial dalam ekonomi, pasal 33. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 ini adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Di bidang politik, Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Politik tidak boleh digunakan untuk menindas atau memecah belah bangsa. Contoh sikap yang sesuai Pancasila yaitu menghormati hasil pemilu, tidak menyebarkan hoax, lalu mementingkan kepentingan umum daripada kelompok. Politik yang berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan pemerintah yang adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga keadilan sosial. Negara harus ikut melindungi rakyat kecil agar tidak kalah dengan perusahaan besar. Contoh penerapannya seperti bantuan sosial bagi masyarakat miskin, dukungan untuk UMKM,
kemudian pengolahan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, kemudian sistem ekonomi berdasarkan Pancasila menekankan asas kekeluargaan dan keadaan sosial, bukan kebebasan pasar sebelumnya. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Pancasila mengajarkan pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Contoh sikapnya, pertama menghargai upacara adat daerah lain, kemudian tidak menghina budaya tertentu, lalu mengamalkan gotong royong di lingkungan masyarakat. Pancasila membuat masyarakat hidup rukun dalam perbedaan. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Pertahanan dan keamanan bukan hanya tugas TNI atau Polri, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan yang pertama mengikuti kegiatan bernegara, menjaga ketertiban lingkungan, dan juga tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Sistem pertahanan negara berdasarkan Pancasila bertujuan melindungi seluruh rakyat dan menjaga keutuhan NKRI. Baik, adapun kesimpulan dari materi kali ini, Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menjadi landasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan juga keamanan. Dengan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, menciptakan keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.